sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan nikmat untuk dapat menghadiri acara diseminasi CGP Angkatan 9 2023. Berikutnya, selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sama-sama memperbanyak selawat kepada beliau dengan harapan selawat kita ini sampai kepada beliau dan dapat menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu Sri Sutarmi, Kepala UPT SDN 011 Pancuran Gading yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Yulwarmi SPDSD yang dihormati, Bapak Ibu rekan sejawat kita, Bapak Ibu guru hebat UPT SDN 011 Pancuran Gading yang saya hormati dan saya banggakan, beserta teknisi yang ada di UPT SDN 011 Pancuran Gading. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya adalah rekan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah lama mengajar di UPT SDN 011 Pancuran Gading. Dengan berdirinya saya di sini bukan berarti saya merasa ilmu saya lebih banyak dari Bapak Ibu. Tapi saya hadir di sini ini lantaran bentuk moral saya terhadap pelatihan yang saya ikuti, yaitu menjadi peserta CGP Angkatan 9 tahun 2023. Walaupun sudah saling mengenal ya Bapak Ibu, tapi di kesempatan kali ini saya juga akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya bernama dari lahir sampai sekarang belum berubah Bapak Ibu. Nama saya masih sama, yaitu Noprida Hayani. Mungkin tambahnya, waktu kecil orang tua saya belum memberikan saya titel, tapi alhamdulillah bekas dukungan bersama dari keluarga dan juga motivasi yang tinggi, saya mendapatkan gelar yaitu SPD. Saya adalah peserta CGP Angkatan 9 UPT SDN 011 Pancuran Gading. Berikut ini agak ini Bapak Ibu ya. Saya agak terbawa suasana juga agak lebay sedikit ya Bapak Ibu ya. Agak lebay sedikit. Di sini saya juga akan memperkenalkan, yaitu Bapak Sarifudin SPD. Dia merupakan pengajar praktek saya yang mungkin udah beberapa kali berjumpa dengan Bapak Ibu. Yang berikut yaitu yang akan saya perkenalkan juga di sini, yaitu Ibu Desi Yasmita SPD. Dia adalah fasilitator saya yang memberikan ilmunya pada waktu kami LMS dan juga ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak terbawa perasaan sedikit
memang orangnya seperti ini, saya nggak bisa ibaratnya itu menyembunyikan. Saya tidak bisa menyembunyikan. Saya minta waktu sebentar ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Saya minta waktu sebentar ya. Ini adalah rangkaian perkenalan singkat kita tadi ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah saling berkenalan, tapi di sini saya dituntut untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, dan apa yang saya peroleh selama pelatihan itu disampaikan kepada rekan-rekan sekalian agar acara kita ini berjalan sampai akhir dengan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kehendaki bersama ini dapat terwujud insya Allah sampai nanti berakhirnya acara ini. Baik Bapak Ibu, ini slide yang kedua saya sengaja membuat yang tadi Bu. Saya sengaja membuat yaitu ini adalah logo guru penggerak. Nah, di sini saya tampilkan sengaja. Saya memasukkan di sini logo guru penggerak karena saya merupakan calon guru penggerak 2023 angkatan 9 di alam muda. Karena maksud saya tidaklah mudah untuk mencapai titik ini karena kita berkompetisi untuk menjadi seorang guru penggerak. Saya ikut ini yang ketiga kali Bapak Ibu. Ikut yang pertama itu kami mengikuti sesama, kita bersama mengikuti di UPT SD 011 Pancuran Gading, cuma sekedar ikut-ikut saja. Jadi cuma mendaftarkan nama, ya hasilnya ya tidak lulus. Terus ikut lagi angkatan berikutnya, juga masih sama Bapak Ibu, belum ada motivasi individu, motivasi intrinsik dari dalam diri saya untuk mengikuti CGP ini. Jadi ya hasilnya juga tidak lulus. Mungkin di angkatan sebelumnya itu ada teman kita yaitu Ibu Aulia Pebrina itu lulus sehingga beliau menjadi guru penggerak di sekolah kita. Jadi dengan punya motivasi sendiri untuk ikut ajang CGP angkatan 9. Jadi memang itu betul-betul karena keinginan saya sendiri. Maksudnya saya berkeinginan untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang guru, karena di sini saya ini adalah seorang guru dan itu merupakan mutlak. Mungkin profesi ini akan saya jalani mungkin sampai akhir hayat saya. Jadi di sini karena saya melihat berdasarkan informasi-informasi dengan adanya guru penggerak ini, insya Allah pendidikan Indonesia akan bergerak maju. Karena motivasi dari logo dari guru penggerak ini adalah tergerak, menggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi insya Allah guru bergerak Indonesia akan maju. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya Bapak Ibu ya. Amin. Terus di slide yang ketiga saya sengaja menampilkan di sini satu sosok bangsa Indonesia yang tidak asing lagi bagi kita di dunia pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana tanggal lahir beliau kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional kita. Dan saya sampingkan dengan Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Saya sengaja membuat gambar ini berdampingan karena filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat sesuai dengan Merdeka Mengajar yang kita lakukan sekarang ini dan Merdeka Belajar yang kita lakukan juga. Berikut Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, inilah acara inti kita Bapak Ibu. Yang tadi hanyalah sesi perkenalan. Ini adalah acara inti kita, yaitu penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di UPT SDN 011 Pancuran Gading. Di sini saya ulang kembali Bapak Ibu, saya berdiri sini bukan karena ilmu saya lebih dari Bapak Ibu, tapi ini merupakan bentuk moral saya, atau ini adalah tugas dari pelatihan yang saya ikuti sekarang. Jadi bukan karena ingin menggurui. Jadi di sini kita nanti akan saling berkolaborasi, berdiskusi. Sifatnya hanya berdiskusi.
Dalam budaya positif ada, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Dalam budaya positif ini kita akan mengenal 6 kegiatan atau 6 teori untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Ini adalah satu paket, 6 paket ini yang apabila dilakukan dengan benar dan baik di suatu ekosistem sekolah, insya Allah budaya positifnya nanti akan muncul dan berkembang di sekolah tersebut. Baik Bapak Ibu, saya sudah panjang lebar. Di sini sesi perkenalan sudah, materi yang mau disampaikan sudah. Adapun tujuan kita untuk sesi ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi setelah kegiatan ini saya mengharapkan, kita bersama mengharapkan kegiatan ini menumbuhkan dan memperkuat kolaborasi warga sekolah. Semakin erat, semakin tumbuh kolaborasi sesama kita. Yang kedua, diharapkan kegiatan ini sebagai ajang berbagi pengalaman dalam budaya positif. Yang ketiga, diharapkan kegiatan ini menambah wawasan warga sekolah tentang budaya sekolah. Baik Bapak Ibu, dari tadi saya mau mendengar dulu Bapak Ibu ya. Apabila nanti saya menyebut nama SD kita, UPT SDN 011 Pancuran Gading, bersedia Bapak Ibu menjawabnya dengan luar biasa hebat. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Luar biasa hebat. Sekali lagi Bapak Ibu, UPT SDN 011 Pancuran Gading Luar biasa hebat. Oke, terima kasih semangatnya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, versi saya dan versi Bapak Ibu. Yang kedua, konsep budaya positif yang 6 tadi. Yang ketiga, refleksi setelah kegiatan. Next Bu. Saya merasa tentang budaya positif ini tidak asing lagi bagi kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Budaya positif ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Di sini saya mengambil sebuah kesimpulan. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan ini merupakan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak Ibu, kita juga sudah melakukan pertemuan yaitu di mana saya dulu pernah menyampaikan visi guru penggerak. Nah, jadi di sini visi sekolah kita sejalan dengan visi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru memberikan sumbangsi terhadap visi tersebut, yang mana kita telah menetapkan visi sekolah kita itu adalah mewujudkan siswa-siswi yang unggul, cerdas, kompetitif, kolaboratif, serta peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan itu kita ambil kemarin sesuai dengan paradigma perubahan, yaitu apresiasi inquiry. Nah, di mana apresiasi inquiry ini akan ada hubungannya dengan budaya positif. Kita akan memberikan penghargaan dari pendekatan-pendekatan, kekuatan-kekuatan baik yang kita miliki, kita wujudkan menjadi sebuah visi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berbeda pengertian budaya positif dengan saya. Monggo Bapak Ibu sampaikan. Ada yang berbeda? Kalau memang ada yang berbeda, mungkin boleh disampaikan Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda atau sama ya boleh juga, ya kan? Atau sampaikan saja menurut pendapat saya ya boleh juga Bapak Ibu. Kita cuma berdiskusi di sini. Kalau menurut saya sama, sebagian besar ya
penerapan budaya positif itu ya nilai-nilai atau keyakinan secara menyeluruh dan memang harus diterapkan oleh semua kita. Mungkin seperti itu. Iya, baik ya, tepuk tangan ya Ibu ya, Bapak Ibu guru, tepuk tangan untuk Ibu Aulia Ferdina. Mungkin Bapak Suhadi bisa menambahkan? Sama Bu. Pas. Sama. Sempat masuk Mungkin yang lain ada yang menambahkan versinya masing-masing, boleh Bapak Ibu. Kita berdiskusi di sini. Mungkin dari Ibu guru senior kita ya, coba Ibu sampaikan Bu. Boleh Bu. Ibu senior kita Ibu Mary yang memberikan semangat luar biasa kepada kita sebagai rekan sejawat kita. Dia adalah senior di sekolah kita. Sama lah seperti ini juga. Sama Bu. Iya sama aja. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan kebajikan yang diterapkan di sekolah kita. Iya, benar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut materi yang pertama, yaitu silakan duduk Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum materi disiplin positif ini kita bacakan, kita ambil hikmahnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk buka tutup ya. Nah, di sini ada A dan B. Jangan dinegatifkan Pak Didin. Ya. Jadi buka tutup di sini antara dua orang buka tutup. Maksudnya di sini Bapak Ibu. Yang A mengepal tangannya dengan sekuat-kuatnya. Yang menjadi B berbuat Bu. Ya, yang B membuka dengan sekuat-kuatnya tangan yang dikepal oleh temannya tadi si A. Nah, jadi di sini tentu yang A mempertahankan apa yang di dalam tangannya, karena itu barang berharga milik dia. Sementara yang B ingin mengetahui, bahkan mungkin ingin memiliki dari barang berharga tadi. Betul kan Bapak Ibu? Nah, sekarang coba kita contohkan dulu Pak Didin lah dengan Pak Joko ya. Nah, coba Pak Didin dan Pak Joko. Pak Didin sebagai A yang mengepal dengan sekuat-kuatnya. Pak Joko sebagai B yang berusaha membuka sekuat-kuatnya tangan dari Pak Didin. Oke, ya coba kita lihat ya Bapak Ibu. Pak Didin maunya sama siapa tadi? Sama Bu Yani. Sama Bu Yani. Aduh, udah terlanjur dibilang pula Pak Didin sama Pak Joko. Pak Didin tadi A ya, kepal sekuat-kuat Pak Didin. Karena di dalam tangan Pak Didin itu ada barang berharga. Yang Pak Joko buka sekuat-kuatnya, karena Pak Joko juga ingin melihat kepo terhadap barang berharga yang ada di dalam tangan Pak Didin ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kira-kira siapa yang membuka? Siapa yang menutup? Siapa yang membuka kira-kira? Ada nggak yang membuka? Pak Didin tidak mau membuka tangannya. Pak Joko berusaha terus Pak Joko, karena itu barang berharga Pak Joko di dalamnya. Dan Pak Joko harus dapat membukanya, karena itu barang yang sangat berharga Pak Joko. Pak Joko harus bisa. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang kita tanya ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan. Kita pergi dulu Pak, coba dulu. Pak Didin, Bapak tadi kan sebagai A. A itu yang mengepal tangan dengan sekuat-kuatnya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Didin, apakah Pak Didin membuka kepal tangan Pak Didin tadi itu karena disuruh oleh Pak Joko atau memang keinginan Pak Didin? Terima kasih kepada Bu Yani Iya, memberikan tutorial ya kepada kami berdua bahasanya. Contoh, tadi jenis permainan apa gimana tadi Bu Yani? Ada ya hikmahnya kita ambil Pak. Oke. Posisi saya adalah mengepal, sedangkan posisi Pak Joko berusaha membuka apa yang saya kepal tadi. Iya betul. 19. Yang saya kepal tadi
menurut saya pribadi, saya berusaha mengepal supaya saya tidak bisa dibuka oleh Pak Joko. Nah, tetapi akhirnya setelah Pak Joko mempunyai trik, mungkin trik ya. Kalau saya kepal sekuat mungkin saya betul-betul saya kepal. Cuma saya Pak Joko kebetulan yang pakai trik, dibuka jempol saya lebih kuat di luar, itu triknya. Jadi itu adalah trik kunci utamanya. Berusaha Pak Joko ya, akhirnya yang saya kepal tadi terbuka. Iya, berarti di sini kepal tangan Pak Didin tadi itu berarti ada niat dari Pak Didin untuk buka ya kan? Betul. Dan ingin Bapak bagi dengan Pak Joko. Iya, betul kan? sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Karena tadi yang disampaikan Ibu Yani tadi kan ada barang emas yang berharga. Milik saya pribadi saya nggak akan mau berbagi, tapi karena Pak Joko ingin memiliki, Iya. ya akhirnya saya bagi juga. Iya, Tapi benar ya. dengan berusahanya Pak Joko, saya saja tidak memberikan cuma-cuma saja. Iya, karena Pak Joko juga gigih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tadi gigih usaha Pak Joko untuk merebut barang berharga dari Pak Didin sendiri. Jadi di sini, monggo silakan dulu. Terima kasih Ya, Pak Didin dan Pak Joko. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah kontrol diri kita. Jadi yang merubah diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri. Jadi di sini saya kaitkan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya sandingkan lagi Bapak Ibu, kayaknya hari ini dan berikutnya saya mengidolakan Bapak yang pakai kacamata ini. Di mana-mana akan selalu ada gambar dia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sandingkan lagi, ini adalah menurut beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-discipline. Nah, di sini kita adalah orang yang merdeka Bapak Ibu. Tapi orang yang merdeka itu dia juga harus bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi di sini tentang disiplin yang kuat ini, kalau tidak ada dari diri orang tersebut untuk memerdekakan dirinya, tidak akan terjadi disiplin yang kuat. Walaupun di sini disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, yang mana dengan sekeras-kerasnya orang tersebut berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Barulah kita dikatakan menjadi orang yang merdeka. Berikut Bapak Ibu yaitu nilai yang tadi Bu. Nilai kebajikan universal yang kita bahas dari awal yaitu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di sini pada apresiasi inquiry itu kita sudah melakukan pendekatan. Kita meyakini setiap manusia ini memiliki sifat yang positif. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita itu juga manusia yang merdeka. Dia juga memiliki sifat-sifat positif di dalam dirinya. Walaupun kenyataannya Pak Didin ya, mungkin 50-50 lah. Ya, 50-50, sifat positif dengan negatif. Atau negatif lebih banyak, atau positif yang lebih banyak. Nah itu diri kita sendiri. Apa Bu? Tergantung kita menilai, betul. Ini kaitannya yaitu dengan anak murid kita ya Bu. Jadi anak murid kita itu, anak didik kita itu adalah manusia yang merdeka. Lanjut Bu. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Di sini saya mengambil motivasi intrinsik. Intrinsik itu kalau tidak salah saya, nanti mohon diralat ya, guru-guru bahasa Inggris. Intrinsik ini dari dalam diri. Betul nggak Pak Sep? Betul Pak Sep? Iya, jadi motivasi intrinsik ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi ini timbul dari diri seseorang. Nah, dari dalam diri kita ini kita ada punya motivasi intrinsik. Mungkin motivasi ini karena keinginan kita sendiri, atau memang hobi kita sendiri, atau memang kesadaran kita sendiri. Berikut yaitu penghargaan. Di sini sebagai guru mungkin kita pernah memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita. Siapa nih yang di sini yang mau berbagi, pernah memberikan penghargaan di kelasnya terhadap anak didik? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi di sini penghargaan seperti apa yang Bapak Ibu berikan? Ada? Bu Iwi nih kayaknya kelas 1 ya. Kelas 1 biasanya
Penghargaan seperti apa yang Bu Wiwi berikan terhadap anak ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menanggapi pertanyaan dari Bu Yani tadi, penghargaan seperti apa yang pernah saya lakukan untuk murid saya, terutama di kelas 1 ya Bu. Kebetulan saya baru mau 2 tahun ini mengajar di kelas 1. Nah, penghargaan yang saya berikan pertama untuk anak yang sudah paham seutuhnya ya Bapak Ibu, itu dengan apresiasi atau tepukan tangan atau reward bintang ada saya tempel di dinding kelas. Kemudian untuk yang paham sebagian itu saya memberi motivasi dengan semangat, tepukan. Kemudian yang terakhir ada untuk anak murid yang paham, yang baru paham ya Bu ya. Permulaannya. Itu saya memberikan apresiasinya itu dengan menunjuk mungkin teman yang lain untuk menjadi tutor sebaya. Itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya untuk di kelas yang lain untuk menanggapi atau menambahkan. Silakan kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya untuk Ibu Wiwi. Mungkin di sini kita minta juga nih guru senior kita ya Bapak Ibu ya, Ibu Suharti yang sudah mungkin separuh dari umurnya yang mendedikasikan diri untuk di PTSD 011 Pancuran. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penghargaan atau reward kepada anak didik, kebetulan beberapa tahun yang lalu kemarin ngajar kelas 6. Jadinya untuk kelas 6 ini kan rentan untuk perilakunya. Jadinya masih pada masa pubertas ya. Jadinya penghargaan saya ini berupa hadiah ya Bu ya. Hadiah sengaja saya bawa dari rumah. Tapi saya udah ngasih informasi ke anak kalau mau dinilai. Jadinya selama 1 semester ini ada 2 kali penghargaan tiap triwulan. Jadinya anak yang rajin sekolahnya, tulisannya rapi, yang kedua yaitu santun dalam berperilaku. Jadinya ada penghargaan yang semacam ada gelang-gelang di tubuh ya. Seperti itu aja supaya anak-anak ini termotivasi untuk berdisiplin dalam bersekolah. Di samping itu juga tidak tertutup kemungkinan yaitu untuk menambah wawasannya untuk semakin luas. Tapi nggak akan bagus kalau anak itu pintar tapi perilakunya kan nggak bagus juga. Lebih baik dia ilmunya biasa-biasa saja tapi perilakunya patut diuji. Itu saja yang saya berikan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Suharti. Jadi benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memberikan penghargaan di sini. Tentu saja ini sebagai motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi terhadap anak didik kita itu agar belajarnya lebih meningkat. Terus kita juga menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa kita, yaitu salah satunya contoh dengan Bu Wiwi tadi dan Bu Suharti. Berikut yaitu saya jelaskan juga yang kedua yaitu hukuman. Di sini hukuman ini penghargaan dengan hukuman ini sejalan Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan. Ada penghargaan, ada hukuman. Hukuman ini yaitu bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Mungkin sekarang timbul ya Bapak Ibu ya di kepala kita sekarang. Kita kurikulum merdeka. Sekarang kita lihat banyak ada ya guru yang dilaporkan murid. Ya Bapak Ibu? Iya, kita lihat. Nah, jadi di sini apakah di kurikulum merdeka ini tidak boleh menghukum? Nah, jadi hukuman juga salah satu bentuk untuk menciptakan budaya positif. Tapi hukuman di sini harus sesuai dengan konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan tadi Bapak Ibu. Jangan salah dalam memberikan hukuman. Misal anak yang terlambat, kita kasih hukuman dia
Ya kenapa dia terlambat tadi? Misalnya ya konsekuensinya yang pas gitu. Iya betul ya Bu ya. Nah itu adalah hukuman. Mungkin ada Bapak Ibu yang berbagi pengalaman di sini tentang pemberian hukuman terhadap muridnya. Pak Suhadi. Siapa yang di sini yang mau berbagi pengalaman tentang hukuman yang pernah diberikan terhadap siswa kita? Bu Siti? Boleh yang lain Bu? Saya cuma mencontohkan disiplinnya tadi terlambat. Boleh yang lain? Dikasih hukuman semacam menulis Tambah ya Bu ya. supaya anak lebih termotivasi untuk belajar di situ, membaca juga. Dan itulah untuk hukuman yang lebih pas di dalam kelas. Jadi tidak terlambat lagi, biasanya lagi sudah tidak terlambat. Iya benar ya Bu. Yang penting tujuan kita tuh pasti ingin anak itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Cuman pesan saya di sini, hati-hati dalam memberikan hukuman Bapak Ibu. Berikut yaitu yang ketiga, empat ya. Yang keempat yaitu restitusi. Di sini saya menjelaskan restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Sudah kita lihat motivasi intrinsiknya tidak ada, terus penghargaan sudah diberikan, terus hukuman juga sudah diberikan. Ternyata si anak belum juga berubah. Jadi kita lakukan langkah yang keempat, yaitu melakukan restitusi. Kita menciptakan kondisi bagaimana anak itu menyadari akan kesalahannya dan dia akan mencoba berbuat untuk kedepannya dia akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu dari dirinya sendiri. Berikut Bapak Ibu. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Saya buat 3 warna panahnya. Ada panah merah, ada panah kuning, dan ada panah biru. Ya, di sini yang panah merah, motivasi manusia itu berperilaku, bersikap itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia biar aman, biar nggak kena hukum, makanya saya berbuat seperti itu. Begitu juga dengan anak murid kita, biar dia nggak dihukum, makanya dia berperilaku seperti itu. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasinya itu karena ingin mendapatkan imbalan tadi. Karena dia berbuat itu, ya saya mendapat pujian kayak seperti Bu Wiwi tadi. Biar saya dapat bintang dari Bu Guru atau dari Bu Harti tadi, biar dapat hadiah. Nah itu motivasi keduanya, biar dapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah motivasi yang diharapkan sebenarnya. Dia berbuat seperti itu karena dia ingin anak didik kita itu menjadi orang yang mereka inginkan, dan dia akan lebih menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang dia miliki. Nah sekarang mari Bapak Ibu kita renungkan sejenak nih. Kira-kira saya berperilaku selama ini, apakah panah yang A motivasinya, apakah panah yang merah, atau panah yang B, yang kedua yang kuning, ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala sekolah, makanya saya datang pagi-pagi, ya kan? Atau yang ketiga, yang warna biru, itu karena keinginan kita sendiri, ingin menjadi diri kita sendiri, ingin menjadi orang yang baik untuk menciptakan budaya positif. Boleh kita merenung Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak di sini. Jujur aja Bapak Ibu ya. Kalau saya Jawab sendiri saya. Jawab diri sendiri ya Bu Tera. Iya benar. Kalau nggak mau menyampaikan, jawab diri sendiri. Karena saya selama ini berbuat karena takut dihukum. Nanti dihukum nanti ini. Kalau nggak nggak baris di depan nyambut anak-anak,
panggil sama Bu Kepala Sekolah besok, aku dihukum. Atau yang kedua, baris di depan, biar dapat pujian, ya. Oh itu loh guru itu hebat, pagi datangnya, Bu Aulia tuh hebat, pagi datangnya menyambut anak. Atau yang ketiga, karena memang karakternya seperti itu. Kalau kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana kira-kira? Motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ketiga. Warna merah, Biru. Biru. Ibu Kepala Sekolah tepuk tangan untuk gurunya Bapak Ibu. Kepala Sekolah ya. Biru, biru. Kita semua di sini bukan karena takut Bu, dan juga bukan karena ingin mendapat penghargaan, tapi karena memang inilah kami yang sebenarnya, dan itu tidak dibuat-buat. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin dari tadi saya udah berbicara, mungkin kita relax sebentar. Kita buat ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kita relax sebentar, ice breakingnya. Nanti kalau ada suaranya cik-cik-cik, nanti tangannya gini-gini. Kayak apa itu Pak Didi? Cik-cik-cik. Ya, gini. Terus kalau bebek ya Bu? Iya, cik-cik-cik kayak bebek. Terus boom. Boom apa? Boom di sini. Bang di atas. Iya Bu ya? Contohkan dulu Bu Yani. Contohkan dulu. Paham? Iya, kan tutorialnya ada itu. Ada ya? Iya. Oh iya ada, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Coba tutorialkan dulu, Elvira. Ada di sini. Kayaknya kita lebih paham ya. Ya kan tadi aku dengerin logik. Bu Wiwi jangan di depan. Aja cik-cik. Oh, di sininya ya. Yang kedua ya, gerakan yang kedua ya. Sini Bang, jangan bung. Bung itu kan yang atas. Biar rileks ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu kadang-kadang anak kita juga udah ngantuk. Kita buat kayak gini ice breaking. Biar semangat lagi untuk belajar. Sekali lagi Bu, suaranya Bu. Tadi bisa duduk tadi loh. Ini baru berdiri. Duduk aja Bu Vera. Semangat lagi gimana aja. Mana ada? Cik bem. Kira mana sih kira anak? Iya, Mem. Mama, apa jadi kelanjutan tersebut? Ayo Bunda. Tadi juga kelas lagi, jadi bukan lagi. Kalau ganti wajah aku tengok. Ini Bu. Ada yang bersedia memberikan ice breaking di sini? Ayo. Ada. yang pakai itu. Yang biasa Bu Siti ya? Yang selalu ya tadi dengar ya Bu ya? Saya juga di sini. Ada tuh. Ada? Salah satu. Ayo. Presiden.
Pak Joko diberikan mic-nya untuk Pak Joko. Oke, terima kasih. Ya, di sini ice breaking saya di dalam kelas yaitu dalam bentuk permainan presiden. Presiden kita cuma hanya satu di Indonesia, tapi di dalam ruangan ini banyak lah ya. Jadi bentuk permainannya itu Mulai dari sini. jadi kata kuncinya presiden. Satu ya, presiden. Ya, berhitung dimulai dari Pak Didin berurut sampai terakhir. Kata kuncinya presiden. Oke, dimulai Pak Didin. Presiden 1 bilang. Presiden 1. Ya. Kami. Presiden 3. Presiden 4. 5. Oh, nak mau kemana nih? Kasih salam dulu. Ulang lagi ya, ulang lagi. Inilah putar ha. Bingung. Berurut boleh dari belakang. Dari belakang aja lah. Ayam atau di sini. Dari sana dulu. Oh, dari Parti boleh, dari Parti. Ya. Sini Pak Joko, saya bantu. Ayo. Yes. Oke. Silakan Bu Harti. Kata kuncinya jangan lupa presiden. Oke. Presiden 1. Iya, lanjut. Presiden 2. Lanjut. Presiden 3. Oke. Presiden 5. Presiden 6. Presiden 8. Presiden 10. Iya. Presiden 12. Presiden 14. Oke. Presiden 15. Oh, sekarang presidennya hanya banyak sekali lah ya. Presidennya 16 atau 15. Jadi cara permainannya ini presidennya jangan lupa kata kuncinya presiden. Jadi jikalau nanti saya lempar ke presiden nanti menjawab lalu dilempar ke presiden yang ada di dalam ruang ini. Presidennya 1 sampai 15. Kalau udah lewat presidennya yang tidak ada berarti kena hukum. 16 tadi ya? Ya. Paham Bapak Ibu? 16. Oke. Kita coba ya. 12. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Oke, presiden 7. Presiden. Empat. Kalau saya Berarti Mana presiden itu? Ah. Kamu boleh loncat kan? Iya. Ulang lagi ya. Kalau saya bilang nanti lempar ke presiden 7, jadi presiden 7 itu ngomong lempar ke presiden yang lain terserah. Jangan melebihi dari presiden dari 15 tadi. 16 Pak, 16. Salah nanti hukum ya Pak Joko. Iya, boleh. Awas, konsentrasi ingat Kak tadi. Iya. Terserah Bu, kata kunci jangan lupa. Lanjut. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Presiden 1. Presiden 3. Presiden 5. Presiden 8. Presiden 14. Presiden 9. 10. Kata kuncinya jangan lupa positif. Oke. Nak jerat sama Pak Joko. Iya. Silakan ke depan positif. Jangan kesepakatan kita. Kayak gini loh, anak-anak dihukum loh. Di depan loh. Yang kanan. Belum ada ya Pak Joko. Baru kenalan ya. Menyanyi. Jadi ini yang hukumannya nanti dikasih ya. Ya. Nanti. Jadi presiden yang di depan jangan disebutkan lagi. Jikalau nanti disebut, dia kena hukum. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ibu presiden berapa? 9. 9.
bilang. Makanya aku nyebut kan gitu. Presidennya bilang. Presidennya ketinggalan. Iya. Jadi presidennya ketinggalan. Jadi presiden 10 nggak usah dibilang lagi. Kategori itu kalah. Jadi nanti kalau dibilang 9. Oke. Kita lanjut ya. Jadi presiden 10 Amos. Kalau kan bilang 9. Oke, kita lanjut ya. Presiden 7. Presiden 10. Presiden 12. Presiden 2. Presiden Iya. 1. Oke. Presiden 5. Presiden 8. Presiden 14. Presiden 4. Presiden 5. Presiden 15. Oh. Gimana ya? 15. Aku 16. 15. Ayo. Oke, udah. Jadi presiden 2 Pak. Coba Bapak saya tanya dulu. Kita kasih hukumannya apa? Nyanyi. Ah, boleh. Nyanyi. Nyanyi balonku, Pak. Gaya anak ya. Bertiga kita di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Terus lebih rinci dan lebih konkret. Terus keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, dan keyakinan kelas ini senantiasa dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Terus semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui surah pendapat. Terus keyakinan kelas ini ditinjau ulang kembali Bapak Ibu dari waktu ke waktu. Kalau bisa keyakinan kelas ini kita tempelkan di dinding. Mulanya keyakinan kelas nanti lama-lama akan menjadi keyakinan sekolah kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita berbicara dari tadi yaitu tentang manusia, anak didik, kita sebagai guru. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang di tengah-tengah warna putih. Mungkin Bapak Ibu semua paham di sini. Bertahan hidup ini kita akan menjaga kesehatan kita, makan, minum, itu hubungannya dengan bertahan hidup. Terus kita akan juga dalam bertahan hidup ini ingin memperoleh lingkungan yang aman. Terus yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini juga kasih sayang dan rasa diterima ini kita agar tetap terhubung dengan orang lain. Kita diterima di dalam keluarga kita diterima di rekan kerja kita, dan kita diterima di kelompok kita. Begitu juga dengan anak didik kita. Dia juga ingin diterima sebagai teman oleh temannya sendiri. Terus juga ada kebebasan. Anak didik kita juga ingin kebebasan, bebas untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat, kebebasan untuk mencoba hal-hal yang baru. Terus ada juga kesenangan. Anak didik kita, termasuk kita juga punya kesenangan, kebutuhan untuk kesenangan. Kalau di dalam kelas kita akan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Yang terakhir yaitu penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Setiap manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Penguasaan di sini, di mana seorang murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, merasa diakui kalau dia itu benar, kalau tugas yang dia lakukan itu benar. Jadi dia merasa diakui, terus menjadi keterampilan dan
diakui atas pencapaian dalam keterampilannya, bahkan membuat keputusan penting di dalam hidupnya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kita pertimbangkan di dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar ini adalah mutlak, pasti semua manusia itu memiliki. Tidak saya, tidak Bapak Ibu, tidak Ibu Kepala Sekolah, tapi tidak murid kita, semua kita pasti ingin bertahan tetap hidup, pasti ingin rasa sayang dan diterima oleh kelompoknya, pasti ingin sebuah kebebasan, pasti ingin mendapatkan kesenangan, dan pasti ingin menjadi penguasa. Lanjut Bapak Ibu, ini yang kelima ya materi kita, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, yang berwarna biru itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, nada suara tinggi, dan bahasa tubuh, matanya melotot. Iya kan Bapak Ibu? Penghukum matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, ya. Hasilnya, nah, apabila kita melakukan sebagai kontrol penghukum, akan ada dampaknya. Ya Bapak Ibu, nada kita tinggi, mata kita melotot, kamu dari mana? Nah, itu adalah bentuk fisiknya sebagai penghukum. Ya, nah kemarin pun juga ada ya waktu pembina upacara Bu Wiwi ya. Nah, ya, itu sesama murid. Hasilnya dengan kita melakukan hukuman ini, kemungkinan murid kita itu akan menjadi marah. Spontan dia marah pada waktu itu, tidak diterima dihukum karena dia ingin bebas, karena dia ingin diterima di lingkungannya, ya. Terus, dan dia akan menjadi seorang pribadi yang pendendam. Nah, makanya sampai saat ini kita pernah dengar guru yang apakah itu sama anaknya itu, anak muridnya ada hari itu ya Bapak Ibu ya, diketapel ya Pak Swadi ya, ada guru yang diketapel murid, alangkah mirisnya ya. Nah, sekarang ini mungkin dia karena dihukum menjadi seorang pendendam, mungkin tidak pada waktu itu dia melakukan dendamnya, mewujudkan aksinya, tapi pada waktu-waktu tertentu anak ini akan bersifat lebih agresif lagi. Itu adalah tipe seorang penghukum. Yang kedua, tipe posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di sini kalau seorang guru pembuat rasa bersalah, itu biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Misalnya seperti ini, kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu udah capek loh nak ngajarin kamu. Jadi si anak kan merasa bersalah akibat dia datang terlambat atau akibat dia bermain-main di dalam kelas, timbul rasa bersalahnya. Nah, akibatnya, hasilnya adalah murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Dia akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Monggo bergabung Bu. Oh ya. Yang ketiga, yang berwarna kuning, yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Di mana di sini seorang teman tentu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada anak, mata dan senyum jenaka. Kita menjadikan anak itu sebagai teman kita. Anak juga menganggap kita sebagai temannya. Apa hasilnya apabila kita terapkan Bapak Ibu? Murid akan senang karena dia merasa akrab dengan gurunya. Itu tidak Bapak Ibu? Oke ya. Nah, tetapi apa akibatnya kalau kita lakukan anak kita ini sebagai teman kita? Akibatnya juga ada. Murid ini akan tergantung kepada guru tersebut, yang mana pada sewaktu-waktu kita tidak bisa membantu anak ini, dia akan merasa kecewa. Kita tidak dianggap lagi sebagai temannya. Nah, jadi tetap ada dampak negatifnya. Yang berikut sebagai pemantau, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Sedangkan kita sebagai guru, kita akan memantau murid tersebut. Misal, kita memberikan konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR, kita beri dia konsekuensi. Kamu buat
halaman sekian kamu menulis kembali seperti Bu Siti tadi berikan ya. Itu memantau. Jadi kita guru, kita harus memantau anak tersebut. Nah, kita tidak akan lepas, anak akan melakukan konsekuensinya. Kita guru, kita akan memantau mereka. Nah, itu sebagai pemantau. Yang terakhir, kita posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Di mana manajer di sini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya, sedangkan guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid dalam hal ini diharapkan menjadi manajer untuk diri dia sendiri. Jadi posisi kontrol yang kelima ini Bapak Ibu, anak kita bersama dengan murid, tanpa kita harus hukum, tanpa harus kita buat dia rasa bersalah, tanpa kita teman atau pemantau, tapi kita memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk menganalisis apa kesalahannya, apa yang sebaiknya dia lakukan. Kita tugasnya di sini hanya mendukung sesuai dengan filosofi KHD ini tentang pendidikan, yaitu menuntun ya Bapak Ibu. Kita menuntun aja. Jadi yang tetap bertindak, yang tetap bertanggung jawab di sini adalah murid itu sendiri. Ayo Bapak Ibu, kira-kira selama ini posisi kita di mana Bapak Ibu? Apakah berat sebagai penghukum? Apakah beratnya sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah beratnya sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer di dalam kelas kita? Pak Didin, mau berbagi pengalaman? Dari 5 posisi kontrol ini, yang mana Bapak Didin lakukan? Lagi makan? Oke, kita pindah dulu. Mungkin Bu Pizo, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bu Pizo yang mana? Posisi mana Bu Pizo? Maunya besok jadi manajer ya. Manajer aja lah. Maunya jadi manajer besok kalau ya. Apa Bu Vera? Maunya besok menjadi manajer. Ya, kedepannya boleh Bu Vera. Sekarang boleh Bu. Yang mana Bu Pizo, Miss Pizo? Apakah penghukum? Jujur aja Bu, boleh kok jujur di sini. Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau atau manajer? Kalau untuk sekarang ini lebih tepatnya ke teman Bu. Teman, oke baik ya Bu Pizo ya. Teman sebagai teman ya. Berarti Bu Pizo nada suaranya ramah, akrab dan suka bercanda terhadap anak. Terus hasilnya Bu, murid itu senang terhadap kita. Dia akan kita dianggapnya temannya. Kita punya hubungan yang baik dengan murid. Tetapi apabila ini kita lakukan terus-menerus, juga ada dampak negatifnya, yaitu murid akan tergantung kepada kita. Suatu saat nih Bu, kita kan tidak 24 jam ada untuk dia, iya kan? Nah, suatu saat ada keperluan kita dan dia butuh kita. Jadi dia akan menganggap kita. Iya, baik ya Bu Pizo ya. Boleh kok Bu Pizo, milih yang mana aja boleh di sini. Kita sifatnya berdiskusi. Apa yang kita lakukan di sini pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Mungkin di sini minta pendapatnya lagi dari Pak Sarman. Uwo Sarman. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau yang lebih bagus tentu di posisi yang kelima. Tapi tak mungkin kita menerapkan di posisi yang kelima. Tentu suatu saat ada juga kita mengambil bagian pertama. Bagaimana demikian? Karena penilaian kita terhadap seorang anak itu tidak sama. Barangkali anak itu ada yang istilahnya bisa dijelaskan dengan baik, ada yang barangkali yang tidak bisa mendengarkan setelah kita beri arahan, cuman dia acuh tak acuh. Nah, kalau nggak dihukum nggak berubah. Kadang-kadang ada ya, ada dia dihukum, dan ketika dihukum besoknya ada perubahan. Tapi suatu saat bisa juga kita mengambil, tapi yang lebih bagusnya yang nomor 5. Manajer ya. Saya. Iya benar.
Iya, terima kasih Pak Sarman. Iya, terima kasih Pak Sarman ya. Iya, kalau seyogyanya, sebaik-baiknya posisi kontrol di sini adalah sebagai manajer. Ya manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita memang saya pun jujur juga, terkadang juga ada juga sebagai penghukumnya, juga ada juga sebagai pembuat rasa bersalah, juga ada juga sebagai teman. Tapi kalau saya seringnya teman dan pemantau. Tapi saya setelah mempelajari budaya positif ini, saya akan mencoba untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Kita akan berusaha untuk menerapkan posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik ya. Kita lanjut. Ini adalah yang materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu kegiatannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misal nih anak kita melakukan kesalahan. Saya ini pernah nih kemarin melakukan ini aksi nyatanya. Anak yang terlambat. Jadi anak yang terlambat ini kita stabilkan dulu identitasnya. Karena dia pasti anak itu merasa dia salah. Betul kan Bapak Ibu? Anak itu pasti merasa salah. Kita stabilkan dulu identitas salahnya, identitas gagalnya menjadi identitas sukses. Di sini pada menstabilkan identitas ini kita akan mengaitkan yang mana manusia ini tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi dengan demikian anak ini akan stabil kembali identitasnya karena tidak kita salah-salahkan, tapi kita kaitkan dengan kebutuhan manusia tadi. Manusia pasti melakukan kesalahan. Berikut yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita sebagai guru mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita tanyakan, anak ini berbuat sesuatu pasti karena ada alasan tertentu. Jadi jangan kita vonis. Lanjut yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, setelah validasi tindakan yang salah ini, kita akan kaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Nah, apabila identitas sukses telah tercapai. Berikut Bapak Ibu, mungkin hanya di sini pemaparan materi saya tentang budaya positif modul 1.4. Di sini saya melakukan refleksi yang mana bagi saya kegiatan ini merupakan hal yang menyenangkan dan perasaan saya itu senang setelah belajar modul ini, dan berikutnya saya termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas bahkan di sekolah saya. Nah, di sini saya minta perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan refleksi kita pada kegiatan pagi ini, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama tentunya kalau saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan refleksi terutama kepada Bapak Ibu guru yang akan menghadapi anak-anak baik di kelas ataupun di luar kelas. Apa yang diterapkan tadi kalau memang betul-betul kita terapkan atau kita laksanakan walaupun tidak sepenuhnya kita laksanakan, terutama tadi tentang pemberian reward ya Bu ya. Mungkin Bapak Ibu sering memberikan, tapi kalau ada contoh yang lebih baik lagi, apalagi sekarang kan merdeka belajar ya Bu ya, kita bisa melihat di mana-mana cara memberikan reward kepada anak-anak kita, penghargaan kepada anak-anak kita. Kalau yang pertama mungkin kurang menarik atau kurang membuat anak itu semangat, kita buat yang lebih lagi. Itu ya yang pertama. Kemudian kalau hukuman misalnya, kalau kemarin anak itu dihukum kita tanpa melihat, tanpa bertanya. Sekarang kita sudah belajar, sudah berbagi dengan guru penggerak kita. Memberikan hukuman itu
Jangan hanya memberikan hukuman tapi kita tidak mengetahui kenapa lo dia terlambat atau kenapa dia tidak selalu mengerjakan PR, kan begitu ya Bu ya. Jadi kita harus apa tadi namanya? Validasi. Nah, kita bertanya kepada anak itu sebelum kita memutuskan apa yang harus kita perbuat dengan anak. Kemudian yang terakhir tadi tentang guru akan menjadi yang mana yang dipilih atau karakter lah Bu ya. Contohnya tadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Saya sebagai kepala sekolah sangat setuju kalau Bapak Ibu berperan sebagai manajer. Tapi sebagai manajer itu tidak langsung datang menjadi manajer ya Bu ya. Pertama dimulai sebagai teman dulu lah. Yang paling tepat menjadi teman nomor 1. Kalau penghukum itu kalau sudah berteman biasanya kalau kurang pas ada penghukumnya. Kemudian yang ketiganya kita tidak terlepas dari kontrol. Apa tadi di situ bahasanya? 5 posisi kontrol. Iya, yang nomor 4 itu apa itu? Pemantau. Oh iya, tidak lepas dari pemantau Bu. Jadi kita tetap pertama teman yang paling tepat, kemudian penghukumnya, kemudian kita harus memantau, tapi yang paling pas posisi yang terakhir kita tetap menjadi manajer. Mungkin hanya itu sebagai refleksi karena tadi agak kurang pas apa ya Bu dari depan. Mungkin hanya itu. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain karena CPB kita sudah 2. Insya Allah sebentar lagi Bu Yani selesai. Amin. Yang satu Bu Aulia Febrina sudah menyandang guru penggerak. Yang lainnya ikut bergerak dan menggerakkan. Yang pertama untuk dirinya sendiri karena Bapak Ibu figur sekolah tentunya untuk anak-anak dan yang terakhir untuk warga sekolah. Terima kasih Bu Yani. Ya, terima kasih Bu Sri atas refleksi yang disampaikan. Nah, terakhir Bapak Ibu kita lihat yang kegiatan kita terakhir yaitu umpan balik. Di sini saya tadi sudah membagikan kertas-kertas berwarna kepada Bapak Ibu. Saya mohon umpan balik berikan terhadap kegiatan ini. Yang pertama Bapak Ibu jawab saja nanti di kertas berwarna yang saya bagikan. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi sesi berbagi ini? Yang kedua, apakah materi tentang budaya positif ini penting bagi seorang guru? Apa alasannya? Yang ketiga, apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan setelah sesi berbagi ini? Nah, nanti Bapak Ibu boleh coret-coret di buku berwarna yang saya bagikan. Saya pun terima kasih banyak atas kolaborasi yang Bapak Ibu berikan kepada saya, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung pada program CGB ini, dan juga kolaborasi sesama kita Bapak Ibu teman sejawat. Di tanpa kolaborasi ini ya. Nah, jadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah, baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Good job. Pas. Siap-siap. Tenang. Satu bukti nyata. Nasi kotak lu dah. Kan dapat sertifikat guru penggerak ini baru yang kasih kita kan, rumah makan di sini. Masih. Yang murah aja dia pulang. Asal udah berikan dari pagi. Aku ngomong gini. Iya katanya. Ngomong gini malam gelap. Minta waktunya 10 menit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.